Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tahu Balap Channel, channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak akan mereview ya, akan tetapi menginfokan, memberitahu bahwasanya harga kedelai saat ini sedang melambung tinggi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, khususnya pemula. Nah, ini saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman pemula untuk tetap memproduksi tahu ya. Jangan ikut-ikutan mogok ataupun tidak memproduksi tahu. Karena apa? Ini teman-teman. Karena apa? Meskipun kita ini nanti nangis-nangis, bahkan sampai nangis darah, minta harga kedelai diturunkan harganya, kalau belum waktunya ya pemerintah tidak akan menurunkan harga kedelai. Nah, jadi ya percuma kita mau mengeluh, kita mau mogok tidak memproduksi tahu, percuma. Imbasnya malah ke kita sendiri ya. Imbasnya malah ke kita sendiri. Kita sudah berjuang dari awal, kita istilahnya kalau bahasa Jawanya itu gulung komeng untuk membabat ataupun membuka usaha kita sendiri. Kita mulai dari nol ya, ada yang dari modal pribadi, ada juga yang modal ya mungkin pinjaman seperti saya ini. Ya ini jujur, saya ini dulu juga pinjam uang untuk membangun sebuah atau membuat sebuah tempat produksi tahu. Tapi nggak apa-apa, yang penting pinjam uang tidak untuk dimakan saja kan, tapi buat modal itu malah lebih bagus. Dalam artian kita kan pengen maju ya. Jadi kalau mengandalkan kemampuan ataupun yang kita miliki sendiri itu kan ya bisa, tapi mungkin lama. Kita kali tidak membahas itu ya teman-teman. Yang intinya itu jangan ikut-ikutan mogok ataupun tidak memproduksi tahu ataupun tempe, karena itu nanti sangat fatal akibatnya di usaha kita, yang mana usaha kita itu sudah kita bangun mulai dari nol. Nanti ketika kita mogok, nah kemungkinan besar pelanggan kita yang sudah kita cari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemungkinan akan berkurang, bahkan bisa juga pindah ke tempat lain ataupun pindah ke membeli tahu atau tempe ke tempat lain. Ya itu kan sangat disayangkan, gara-gara kita tidak bisa mengatur atau menjaga emosi kita. Nah, untuk permasalahan kedelai ini ada solusinya. Kedelai yang sedang naik-naik ini, sedang melambung tinggi ini tetap bisa kita cari jalan keluarnya supaya kita itu tetap bisa memproduksi tahu dengan cara ya kita ngepaskan saja dengan harga kedelai. Kalau harga kedelai naik, berarti ya kita naikkan harga tahunya. Kalaupun tidak bisa dinaikkan, bahkan sulit untuk menaikkan, kemungkinan besar kalau dinaikkan pelanggannya itu akan berkurang ataupun hilang. Ya kita perkecil saja ukurannya ya, kita perkecil ukurannya sesuai dengan harga kedelai itu sendiri. Biasanya ini contohnya saja kalau saya itu memproduksi tahu 7 kilo ya, 7 kilo ini istri saya ya. Ini sebagai contoh saja, saya memproduksi tahu permasaan yaitu 7 kilo ya. 7 kilo itu saya bisa mendapatkan untung
Rp64.000 dari permasaan 7 kilo itu. Nah, setiap hari saya bisa memproduksi 6 sampai 8 masakan. Tinggal kita kalikan saja. Tapi itu pendapatan kotornya ya, belum terpotong kayu, belum terpotong airnya. Airnya ini kan memang saya itu dari PAM ya, atau PAMSIMAS di desa. Saya mengandalkan itu karena kalau mengandalkan sanyo ataupun pompa air itu tidak kuat ya, karena sumber mata air di sini itu sangat dalam, dan apalagi bulan-bulan seperti ini, bulan September, Oktober ini sangat dalam sekali. Terus lagi di sini itu juga daerah persawahan, yaitu sawahnya ditanami bawang merah. Jadi setiap orang yang mempunyai sawah itu pasti mempunyai diesel. Nah, dieselnya itu setiap hari ya bunyi, nyala. Jadi sumber di sini itu juga kesedot oleh diesel-diesel yang berada di sawah itu sendiri. Jadi makanya saya menggunakan atau mengandalkan PAMSIMAS desa. Nah, kembali lagi tadi contohnya, kalau permasaan dari 7 kilo itu saya bisa mendapatkan untung 64.000. Ini kalau sudah, ya bisa dikatakan kalau sudah 5 tahun berjalan ya. Dalam artian kalau masih pemula, ya kalian ambil di bawahnya, sesuaikan dengan harga pasaran di daerah kalian masing-masing ya. Jadi tidak harus sama dengan daerah saya. Karena kenapa saya kok mengambil untung ya lumayan banyak? Karena saya sudah berjualan hampir 5 tahun. Jadi itu kan ya memang belum lama, akan tetapi pelanggannya itu sudah kecantol, ataupun saya sudah mempunyai pelanggan tetap. Jadi kalau pelanggan tetap dan dia fanatik kepada tahu kita, otomatis tahu kita mau di model apapun, maksudnya mau di model potongan kecil ataupun besar dan harganya berapa, itu ikut-ikut saja, karena dia sudah, lidahnya itu sudah ya itu tadi, kecantol dengan tahu kita. Bukan berarti saya menggunakan pelet ataupun yang lain, enggak. Itu karena memang pelanggan tahu kan fanatik, kebanyakan di sini itu fanatik. Jadi kalau sudah beli tahu si A, ya kalau selama si A masih lewat, ya dia akan tetap terus membeli yang si A tadi. Intinya kalau mempunyai pelanggan fanatik itu enak ya. Jadi mau dimanapun tahu kita modelnya seperti apa, jadi bentuk bagaimana, harganya berapa, itu ikut-ikut saja. Karena dia sudah kecantol dengan tahu kita. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, jangan ikut-ikutan mogok memproduksi tahu tempe, karena nanti imbasnya ke kita sendiri, ke usaha kita sendiri. Usaha kita sudah bangun, kita babat dari nol, kok cuma gara-gara hal seperti ini usaha kita jadi tidak sesuai rencana, atau usaha kita kembali lagi ke nol lagi, ke titik terendah lagi. Jadi jangan sampai, biarkan yang lain mogok, yang lain tidak produksi, ya itu urusan mereka ya, urusan masing-masing. Tapi saya ingatkan kembali, bagi khususnya pemula, ini jangan sampai ikut-ikutan ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.